Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya memohon bantuan untuk kegiatan pengimbasan hasil BIMTEK asesmen kompetensi minimum. Mungkin saya yang untuk saat ini masih sempat ikut, tapi ini juga merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sebenarnya nanti semua guru akan terlibat sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, yang baru-baru kita adakan ini kan ada simulasi asesmen kompetensi minimum yang dibahasakan selama ini sebagai pengganti ujian nasional. Padahal sebenarnya bukan. Tapi memang ujian nasional memang sudah ditiadakan oleh kementerian. Oke, saya mulai dulu dari. Jadi sebenarnya materi yang saya ikuti pada saat BIMTEK itu online masih berlangsung sekarang beberapa angkatan, saya angkatan ketiga. Itu adalah berkaitan dengan asesmen, judulnya asesmen kompetensi minimum, tapi sebenarnya judul besarnya itu adalah asesmen nasional. Kita akan terlibat di situ. Nah, ada apa yang dimaksud dengan asesmen nasional itu penilaian. Ada proses penilaian yang terjadi. Apa yang dinilai tujuannya menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa, serta memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan instruksi dari Pak Nadiem Makarim, asesmen nasional ini bukan tujuannya untuk menilai kemajuan siswa, tapi secara umum sistem. Jadi dinilai sebenarnya ini bukan siswanya, yang dinilai adalah sekolah dan dinas-dinas pendidikan yang mengatur kebijakan tentang sekolah. Makanya tidak semua siswa nanti akan diikutkan asesmen ini, tidak semua. Saya lanjutkan kembali. Nah, jadi itu tujuannya. Sekarang manfaatnya, manfaat yang pertama, kita mendapatkan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Jadi bagaimana kondisinya, apakah memang kompetensi pembelajaran di sekolah itu, apakah kompetensi guru-gurunya sudah cukup memadai untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah atau tidak. Nah, ini nanti kita akan dapatkan dari hasil evaluasinya. Kemudian dari hasil evaluasi itu kita mendapatkan umpan balik peningkatan kualitasnya. Dan terakhir, nah inilah yang merupakan dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Nah, disinilah guru-guru dan pemangku kebijakan di sekolah itu akan terlibat. Apa yang mau dibikin? Kita lihat lagi di sini. Jadi ini manfaat asesmen nasional. Kemudian asesmen nasional itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal. Isinya ini. Jadi kayak seperti yang diikuti oleh anak-anak kita baru-baru, mereka mengerjakan soal, tapi tidak berpatokan pada mata pelajaran tertentu. Misalnya kayak ujian nasional kan, ujian naruh pertama misalnya bahasa Indonesia, enggak. Ini tema asesmen literasi membaca. Jadi kemampuan literasi membacanya diberikan. Jadi makanya waktu simulasi baru-baru itu 5 orang siswa kita anak kelas 8, kebanyakan soalnya wacana. Wacananya bisa berkaitan mungkin sekilas soal bahasa Indonesia ini, padahal bukan materinya sini, materi berkaitan dengan IPA, IPS dan seluruh materinya. Nah, di sini ini kompetensi yang diharapkan, kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Jadi ada tipe-tipe soalnya berkaitan dengan ini. Jadi makin ke sini, makin tinggi tingkat kesulitan soal. Jadi tidak langsung dijawab. Beda kalau
kayak soal siapakah penemu ini, itu soal level rendah itu. Kemudian ada asesmen numerasi. Jadi bisa saja juga soal bahasa Indonesia yang ditanyakan itu angka-angka berkaitan dengan wacana yang diberikan. Asesmen numerasi dan paling tinggi ini diminta kemampuan bernalar. Kemudian asesmen nasional berikutnya itu survei karakter. Saya belum tahu bagaimana pastinya begini bentuk surveinya, karena yang baru dia diberikan itu asesmen kompetensi minimum yang soal-soal online yang diselesaikan oleh anak. Jadi akan disurvei karakternya seluruh sekolah se-Indonesia. Kemudian survei lingkungan belajar supaya bisa jadi rujukan Bapak Ibu guru di sekolah dan orang tua di rumah. Karena pembentuk karakter siswa bukan hanya guru di sekolah, tapi juga orang tua di rumah atau lingkungan belajarnya, apakah di lingkungan di rumah atau lingkungan sekitar sekolah. Jadi ini juga akan disurvei supaya penilaian kompetensi siswa itu menyeluruh. Selama ini kan ujian nasional hanya kemampuan kognitif, tahu nilainya tinggi atau tidak. Padahal misalnya nilainya tinggi tapi mana? Nah, itu berarti surveinya tidak menyeluruh. Berikutnya, nah tujuannya ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya kalau kita lihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau perbandingan tujuan, kalau asesmen mengevaluasi sistem satuan pendidikan, jadi sekolah yang dievaluasi. Kalau ujian nasional individu. Kemudian jenjangnya, kalau ujian nasional hanya sampai SMK. Tapi kalau di asesmen nasional, program kesetaraan juga akan diberikan asesmen penilaian. Kemudian level siswa, kalau ujian nasional hanya pada tingkatan terakhir selama ini yang kita laksanakan. Kalau asesmen nasional kelas 5 untuk SD, kelas 8 dan kelas 11 untuk SMA. Kenapa ini dilakukan? Karena selama ini kita melakukan evaluasi ujian nasional, sebenarnya agendanya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kalau anaknya dinilai tamat nih, apa yang mau diperbaiki? Sudah tamat. Nah, beda kalau kayak ini. Nah, beda. Jadi bukan pada saat dia menjelang tamat dia diberikan penilaian supaya masih bisa diperbaiki, ditingkatkan kompetensinya. Subjeknya, nah ini bedanya. Kalau ujian nasional, sensus, sistem sensus, semua ikut. Nah, kalau asesmen nasional, survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional mengenai jumlahnya dan sistem mereka yang mengatur. Pokoknya masuk data Dapodik, sistemnya mengatur siapa-siapa yang ikut. Kita tidak bisa mengatur juga. Tidak bisa disuruhkan gitu. Iya. Yang baru-baru sih ada dikasih masuk 5 bisa. Cuma kayaknya nanti karena sesuai saya lihat petunjuknya secara acak oleh kementerian. Jadi kita tidak bisa mengatur supaya mungkin betul-betul real penilaiannya. Kalau kita kan misalnya disuruh pilih, pasti yang pintar-pintar ya. Semua kena. Ya. Kemudian model soal, kalau ujian nasional biasanya pilihan ganda dan isian. Nah, kalau di sana untuk asesmen nasional ada PG pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, maksudnya jawaban bisa lebih dari satu. Jadi kasih wacana, misalnya kalimat peran pengusaha dilakukan oleh siapa? Boleh dicentang-centang. Menjodohkan, ya. Isian singkat dan uraian. Kemudian sasaran penilaian, salah. Terbang dulu. Kompetensi literasi, ya kemampuan membaca, sebenarnya membaca bukan hanya teks, membaca pengalaman orang, membaca kondisi, itu juga dimasukkan sebagai kompetensi literasi. Numerasi dan karakteristik itu semua dinilai di asesmen nasional. Kalau ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran, itu saja. Kemudian sistemnya hampir sama sebenarnya, tapi kalau semua sistem komputerisasi.
Jadi siswa jadi kayak kalau jadi nanti bulan Maret atau April itu simulasi, di sekolah juga harus disediakan fasilitasnya. Mungkin kita tidak bisa numpang, tidak tahu bagaimana disediakan. Sebenarnya sudah dikasih solusi juga sih, kita pakai shift. Misalnya kalau 20 orang disuruh ikut ya kayak baru-baru 5 di Kayak ujian nasional laptop, begitu. terpaksa bagi mungkin 4 shift. Nah, ini bentuk soal saya sudah sampaikan tadi. Kemudian kontennya, nanti kalau konten literasi membaca ada 2. Ada teks informasi, biasanya berita-berita masuk situ. Kemudian ada teks fiksi. Mungkin ada cerpen di situ dimasukkan, dialog biasa. Di situ dimasukkan nih pertanyaannya menyusul di bawah. Kita bisa ditemukan ini berkaitan dengan tipe ini anunya. Tapi kita tidak bisa tentukan ini khusus guru IPA saja mengajar. Kita semua jadi harus membiasakan siswa kalau kasih soal kayaknya harus banyak-banyak wacananya supaya mereka terlatih membaca teks yang panjang. Kemudian ada proses kognisi, kemudian konteks ini saya lewatkan saja dulu terlalu panjang. Nah, ini soalnya contoh. Jadi ini ada wacana tentang stunting atau tingkat kekerdilan. Jadi ada data biasanya kayak begini, stunting. Kemudian pertanyaannya, ini sifatnya pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Pendapat, jadi saya sudah tandai checklistnya di sini. Ini contoh soal yang ada di modul BIMTEK. Jadi ada wacana mereka baca. Ini bukan seperti ini modelnya nanti. Ini cuma untuk menghebat slide saja. Sebenarnya besar gambarnya, jadi siswa bisa membaca apa teks informasi yang ada di situ, kemudian dijawab. Pendapat mengenai kualitas data informasi yang tersaji dalam infografis itu adalah, nah kalau kita mungkin bisa evaluasi bahwa jarang kita memberikan pertanyaan seperti ini kepada siswa. Dikasih dialog, paling tokoh utamanya siapa, apa masalahnya. Nah ini kemudian ini contoh asesmen literasi membaca, ada bacaan. Kemudian numerasi. Kalau numerasi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita harus belajar sedikit tentang teori-teori bilangan. Kalau IPS mungkin biasa sih begitu. Buang. Ya, ini ada 4 jenis ya. Topik. Ada beragam jenis bilangan, pengukuran dan geometri. Maksudnya geometri itu ruangan. Jadi ada soalnya juga disuruh siswa, misalnya rumah ini memiliki luas sekian. Misalnya Ibu Wahida ini membuat 5 kamar, 5 kamar mandi, 5 kamar tidur, 2 kamar mandi. Misalnya baru ada alternatif jawaban di bawah. Ukuran paling cocok untuk jumlah ruangan dan luas lahan itu yang mana? Disuruh jadi tukang ini mana? Nah, kemudian ada data kepastian dan ketidakpastian seperti menghitung rata-rata. Kemudian ada juga aljabar juga disediakan. Ini contohnya, ini sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai dari pengisian ponsel milik Ani. Pertanyaannya, berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? Sebenarnya ini gampang. Cuma kalau anak-anak tidak terbiasa membaca grafik, tidak dia tahu. Padahal kan langsung ketemu, di sini. Langsung ini sebenarnya langsung ada jawabannya. Cuma kalau anak-anak kemampuannya membaca grafik kurang terampil, ya tidak tahu. Padahal ini masih pertanyaan level bawah. Ya, seperti itu mungkin bahan-bahan untuk asesmen kompetensi. Jadi saya di sini ditugaskan juga ada programnya lain, harus mengimbaskan, memberitahu bahwa ada program pemerintah seperti ini. Kalau Bapak Ibu masih berminat lebih tahu lebih detail, boleh ikut di website, masih terbuka terus.
tidak berlaku guru ASN atau honor bisa ikut. Kalau saya juga pertanyaannya karena butuh ilmunya, kemudian butuh sertifikatnya. Karena dihitung satu kali pelatihan. Oke. Jadi kalau soalnya itu asesmen kan? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesudah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi, betul yang disampaikan itu adalah ada namanya AKM. AKM ini sebetulnya adalah kepanjangan itu kita sudah tahu sekali, yaitu asesmen kompetensi minimum, dan dijabarkan ke dalam AM atau asesmen nasional. Yang perlu kita ketahui di sini, yang pertama tadi itu penilaiannya, yaitu numerasi. Sudah dijelaskan tadi, yaitu dalam bentuk pemahaman, pengaplikasi dan bernalar. Nah ini. Jadi numerasi itu barangkali bahasa Inggris barangkali itu number ya, menghitung. Ya. Yang literasi, yang kedua adalah literasi, yaitu ditamakan di sini adalah membaca. Nah, ini sama kalau misalnya di yang mendukung di sini ada perpustakaan. Adapun yang ketiga yaitu lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar ini siswa harus mengetahui, siswa dengan guru mengetahui bagaimana lingkungan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah pendidikan karakter. Kalau pendidikan karakter ini, misalnya saja itu harus diketahui masalah sikap. Misalnya kalau kita misalnya mengajar, yaitu bagaimana pembelajaran kita di sekolah, di kelas, yaitu kata-kata yang biasa itu dengar oleh siswa. Misalnya bagaimana cara kita mengajar yang baik. Jadi kalau misalnya guru menyampaikan kepada siswa, nah apa yang kamu ketahui? Nah, ini termasuk bullying nama ini. Jadi pendidikan karakter. Misalnya kalau siswa mengatakan, yaitu misalnya bahasa Makassar itu apa itu yang bahasa yang kasar, yaitu apa namanya? Ada itu kata-kata yang tak ulama. Nah, ini termasuk pendidikan karakter, penilaian di sini sikap. Nah, ini. Jadi kesemuanya ini harus kita ketahui dalam pembelajaran ini, dalam apa namanya analisis apa namanya asesmen nasional, yang mengikuti di sini hanya mewakili saja siswa berapa. Jadi tidak sama dengan kalau ujian nasional, iya semua. Nah ini kalau apa namanya asesmen nasional. Nah ini yang berikut, yang penilaiannya di sini bukan siswa, tapi penilaian termasuk apa namanya sekolah. Jadi inilah kelebihan daripada apa namanya asesmen AKM atau AM. Kalau asesmen kompetensi minimum ini adalah bagian daripada asesmen nasional. Jadi dulu itu apa namanya UMTK. Sekarang analisis apa namanya asesmen nasional. Sesuai dengan penilaiannya tadi itu, yaitu ada pilihan ganda, ada esai, atau ada beberapa jawaban ya ini. Nah, semua ini dulu ada namanya benar salah. Nah,
Tropars bahasa Inggrisnya. Ini ada juga ini. Jadi sekarang sudah mulai lagi muncul. Ada esai yang ganda menjodohkan. Nah ini. Jadi semuanya ini adalah untuk penilaian sekolah. Jadi kapan misalnya nilainya bagus, tentu sekolah yang memiliki penilaian begini. Jadi saya kira itulah demikian yang saya sampaikan, yang pernah saya dapat juga ini. Jadi demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi yang lain? Yes. Kalau saya mau tanya tadi, kalau bentuk soalnya kan katanya bentuk banyak teksnya ya. Jadi Yes. satu saja soal satu, maksudnya satu saja, tidak per mata pelajaran begitu. Iya. Kalau di tes assessment, Iya. langsung saja satu bentuknya ada situ mata pelajaran ini menyangkut semua. Iya, mata pelajaran. melebur semua. Oh, enggak. Biasa ada satu teks 2 pertanyaan, ada juga satu teks satu saja pertanyaan. Panjang-panjang teksnya baru cuma satu pertanyaannya. Seperti kan misalnya 50 nomor. Iya. Situ ada semua mata pelajaran. Iya, Sama ada maksudnya begitu. gambaran umumnya, Iya. gambaran umum gitu. Ternyata kalau ujian nasional kan beda-beda bahasa Inggris lain. Iya, iya. Iya, Kan sama. gabung jadi satu. Iya. Makanya dibiasakan siswa utamanya untuk literasi. Iya. Kalau numerasi kayaknya agak sulit, dipaksa dulu untuk sekarang ya, karena kita masih merapat. Kalau IPA matematika ketemu sih. Iya. Dengan IPS masih bisa kalau baca-baca tabel atau apa grafik. Kalau misalnya ada tabel, ada grafik. Ya mungkin gambaran utamanya dulu ya, kita mulai mengubah kebiasaan melakukan evaluasi harian. Mungkin bisa dimulai dari itu, membiasakan siswa, atau kasih tugasnya juga, kasih wacana-wacana yang tidak langsung didapat jawabannya dengan membaca buku. Harus dianalisa, memang itu wacana tersirat di jawabannya di situ. Ya, masih ada lagi sebelum ditutup? Ada agenda lebih penting? Puluhan juta mau dibahas. Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon izin juga kami akan mengupload ini di YouTube Wih. karena tugasnya begitu. Tapi alhamdulillah dari belakang semua jadi ambil. Ya, terima kasih atas bantuannya. Saya himbau sekali lagi, jika ingin berminat nanti silakan masuk di. Kalau tidak terlalu berminat temanya, ya paling tidak lumayan sertifikatnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih mau naik-naik ngurus-ngurus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.